Selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Jemaat Bukit Muria tanggal 1 November 2020, golongan anak tanggung. Hari ini Kak Geta akan ditemani oleh Kak Fedi dan Kak Hana. Selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Kita akan kembali memuji Tuhan. Adik-adik masih berdiri ya. Kita akan menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Kakak Hana undang adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Untuk membuka ibadah kita hari ini, Kak Hana undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 361, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji namamu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan doa pembukaan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu ingin beribadah. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan di ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, Kak Hana undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 136, baitnya yang pertama dan keempat, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapa ku.
dan menyiapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuki firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bimbing kami selama kami mendengar firman-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu selalu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuki firman Tuhan, kita akan melihat cuplikan video yang menceritakan dari Hagai 1 ayat 1-7. Berikut videonya. Sesampainya bangsa Israel di Yehuda, mereka mulai membangun kembali bait Allah dan rumah mereka, bersama-sama memperbaiki bait Allah sesuai yang diperintahkan Raja Kores. Tetapi tidak semua bangsa Israel membantu membangun bait Allah. Hingga akhirnya Israel lebih memilih untuk membantu rumahnya masing-masing dan lupa makan memperbaiki bait Allah. Udah 15 tahun sejak kita kembali dari tanah Babel ke tanah Yehuda, tapi bait Allah belum juga diperbaiki. Temboknya aja masih berantakan. Sedih jadinya. Iya ya, nggak kerasa nih udah 15 tahun. Tapi mau gimana lagi, saat ini umat Israel sedang dalam masa kesulitan. Lihat mereka semua, mereka sedang memperbaiki perekonomian mereka. Ya, memang sih memperbaiki ekonomi itu penting. Tetapi pesan Raja Darius dan Raja Kores adalah memperbaiki bait Allah terlebih dahulu, agar kita tidak lupa bahwa Allah selalu menolong dan menyertai kita. Ya berarti kita harus ingatkan mereka agar tidak mengabaikan pembangunan bait Allah ini, agar mereka tidak dalam masa kesulitan lagi. Soalnya kan Tuhan sudah membantu mereka. Ya benar, tapi kan kita sudah mengingatkan mereka berulang kali. Dari dulu kita bilang umat Israel ayo bangun bait Allah, tetapi mereka tidak menghiraukan kita. Padahal bait Allah itu kan rumah Allah. Jadi kita dapat beribadah kepada Allah sebagaimana layaknya, sehingga kita dapat mengingat terus bahwa Allah selalu menyertai dan melindungi kita. Tapi lihat sekarang, mereka sibuk semua. Begini saja Hagai, kita harus mengajak mereka, terus lagi menghiraukan mereka terus menerus, agar mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka harus mengutamakan Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Ya benar, kita harus kembali mengingatkan lagi, tidak lengah, tidak sampai lupa, tidak sampai lelah untuk mengingatkan mereka, sehingga umat Israel kembali membantu kita untuk memperbaiki tembok-tembok ini, sehingga kita dapat beribadah dengan layak. Benar. Ayo mending kita ajak mereka sekarang, agar kita bisa menyelesaikan pembangunan bait Allah ini. Ya, yuk. Ayo. Nah, bagaimana videonya? Lumayan ya. Jadi, cerita tadi tentang Bapak Zakaria dan Bapak Hagai yang sedang memperbaiki bait Allah dan ingin mengajak kembali umat Israel yang mulai melupakan bait Allah. Adik-adik, berdasarkan video tersebut, kita dapat merefleksikan diri kita di dalam video tersebut. Adik-adik, terkadang di dalam keseharian kita melupakan Tuhan. Contoh saat kita mendapatkan nilai bagus dalam ujian. Terkadang kita menyombongkan diri kepada teman-teman, lihat dong aku dapat nilai 100, kamu cuma 80, kamu 70, aku lebih pintar, aku dapat 100. Ya, terkadang kita melakukan itu secara tidak sadar, kita melupakan Tuhan. Itu sesuatu hal yang sangat tidak baik, seperti yang dikatakan di dalam video, bahwa kita harus mengingat bahwa Allah selalu melindungi kita dan membimbing kita. Jadi ketika kita dapat nilai 100, kita dapat berprestasi, itu bukan hanya karena kemampuan kita adik-adik, tetapi Allah yang mengizinkan kita untuk mendapatkan itu. Jadi ketika kita berprestasi, janganlah menyombongkan diri, tetapi berbagilah kepada teman-teman kebahagiaan yang kamu rasakan. Dan lagi adik-adik, kenapa sih kita harus selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya kita selalu ingat karena kita adalah anak-anak pilihan Allah. Dan kita selalu dilindungi Allah dimanapun kita berada. Tidak memikirkan di mana kita berada, kapanpun. Waktu sore hari, pagi hari, malam hari, dimanapun kita berada, Tuhan selalu melindungi kita. Sehingga
kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa takut, dan kita tidak merasa gagal adik-adik, karena Allah selalu menolong kita di saat yang tepat. Jadi, firman pada pagi hari ini mengingatkan kembali bahwa mengutamakan Tuhan adalah suatu kewajiban bagi anak-anak Tuhan. Jadi, kalau sekarang adik-adik datang ke ibadah karena disuruh papa mama, ingat kembali, ketika kita bangun pada pagi hari, apa yang harus kita lakukan? Selain di hari Minggu ya, untuk hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, ketika kita bangun tidur, hal pertama kali kita lakukan adalah mengucap syukur dan berdoa, memohon bimbingan Allah sehingga kita dapat menjalani kegiatan kita seharian. Nah, itu yang harus adik-adik lakukan di pertama kali bangun, bukan mencari HP. Ada WhatsApp dari temen nih, dari teman terdekat, dari sini. Tidak, tetapi mengutamakan doa dan mengucap syukur karena kita dapat bangun di pagi hari. Yang kedua, ketika di hari Minggu jam 8 pagi, waktunya kita beribadah. Ternyata ada film kesukaan kita nih, kesukaan adik-adik, kesukaan Kageta juga. Kira-kira mau pilih mana nih? Kalau kita mengutamakan keegoan kita, keinginan kita seperti layaknya umat Israel tadi, lebih mementingkan diri mereka akan memilih nonton TV dulu. Nanti aja, gereja kan bisa YouTube, nanti juga bisa nonton siaran ulang. Tidak bisa begitu, karena kita harus mengutamakan Tuhan. Jadi kita harus mengikuti IHMPA terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita sedang dalam masa pertumbuhan, adik-adik dalam masa pertumbuhan, sehingga nanti suatu saat adik-adik dapat berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan lupa selalu memulai dengan berdoa, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan, dan jangan pernah takut, sebab Allah menyertai adik-adik semua. Begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Amin. Adik-adik, kita telah selesai dalam firman Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa dan Pajak Sorga, puji dan syukur Tuhan, kami kembali menghadap-Mu. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana negara kami sedang mengalami krisis, baik dalam bidang kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Kiranya Tuhan mau membimbing para pemimpin negara kami agar dapat menjaga dan menstabilkan kedamaian di negeri kami ya Tuhan. Berilah mereka kebijaksanaan dan hikmat ya Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang mereka berikan kepada kami dapat menjadi berkat, sehingga kami pun dapat bertumbuh dan berpelayanan sebagai anak-anak-Mu di negeri ini ya Tuhan. Berkati juga aparat kepolisian dan juga dokter ya Tuhan, yang sedang berjerih payah di masa-masa pandemi saat ini. Berilah mereka kesabaran, berikanlah mereka kekuatan, agar dapat terus menjaga kami menjadi lebih sehat, sehingga suatu saat nanti kami dapat beraktivitas lagi bersama-sama memulihkan negara ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi guru-guru kami, berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami sangat merindukan belajar bersama mereka secara tatap muka, tetapi biarlah apa yang mereka ajarkan melalui virtual saat ini menjadi berkat bagi kami, sehingga kami dapat bertumbuh terus demi muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan bagi orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau melindungi orang tua kami, papa mama, jaga kesehatan mereka ya Tuhan, sehingga kami dapat terus dibimbing di dalam iman, percaya kepadamu, hingga suatu saat nanti kami dapat membahagiakan mereka ya Tuhan. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang saat ini kami belum dapat bertemu secara tatap muka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada, sehingga kami dapat berkumpul lagi suatu saat nanti, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Masih banyak ingin kami doakan, tapi kami tahu Tuhan lebih mengerti keadaan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami. Doa ini kami aturkan melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, Kak Hana undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan bisa adik-adik titipkan dulu ke mama dan papa yang akan diteruskan ke koordinator sektor. Untuk nyanyian persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 356, bait pertama dan ketiga, Ku Beri Persembahan. Kita akan doa persembahan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami baru saja memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang kami berikan agar dapat berguna di ladang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 22, bait 1 dan 3, Besarlah Kasih Bapa-Ku. Adik-adik, kita telah di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kita akan kembali kegiatan kita masing-masing. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami menghadap-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami harus terus berpengharapan kepada-Mu dan terus mengutamakan diri-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bimbing kami terus untuk tetap mengandalkan diri-Mu dimanapun kami berada dan di saat apapun kami berada ya Tuhan, sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu, hingga suatu saat nanti kami dapat bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati kami selama seminggu ke depan, tuntun kami di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
kasih Allah.